Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan. Akan tetapi di sini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah langsung aja ya ke materinya hari ini. Nah anak-anak, apa sih perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu tanpa perkawinan. Nah, perlu diketahui bahwa jenis perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama adalah jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami tanpa bantuan manusia, dan juga yang kedua adalah jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Kita jelaskan dulu yang pertama ya, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari perkembangbiakan secara spora, akar tinggal atau rizoma, kemudian umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, dan juga geraji atau stolon. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Coba perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada jenis dari tanaman paku yang dimana di bawah daun ini ada yang disebut dengan spora atau sporangium. Nah, di gambar ini yang disebut dengan kotak spora yang terdapat di bagian bawah daun. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal atau rizoma ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-ciri dari akar tinggal adalah bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun. Pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, ini adalah contoh dari gambar akar tinggal atau rizoma. Pasti anak-anak tahu jenis-jenis tanaman yang seperti ini. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Perkembangbiakan tumbuhan secara umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Ini adalah contoh-contoh dari tanaman umbi lapis. Kan bahwa di dalam bawang ini ternyata berlapis-lapis. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung-ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara umbi batang. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Ini adalah contoh-contoh gambar perkembangbiakan secara umbi akar. Selanjutnya, perkembangbiakan secara tunas.
Perkembangbiakan tumbuhan secara tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas. Apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pohon pisang, dan jambu. Perhatikan gambarnya di sini adalah tunas dari pohon bambu. Perhatikan lagi gambar berikutnya ya nak. Ini adalah tunas dari pohon pisang. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tanamannya adalah tumbuhan cocor bebek. Perhatikan ya Nana, ini adalah gambar bagaimana tunas tumbuh di daunnya. Dengan teliti daun-daun yang tumbuh. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjala di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Contoh-contoh dari tumbuhan geragi di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Perhatikan gambarnya ya, ini adalah contoh tumbuhan geragi di atas permukaan tanah. Nah, anak-anak perhatikan ya, perhatikan gambar pada batang yang menjuntang ini. Batang yang menjuntang ini disebut dengan stolon. Dan selanjutnya tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Nah, Nana perhatikan gambarnya ya. Nah, ini adalah merupakan stolon dari tumbuhan teki, dari rumput teki. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Selanjutnya menempel atau okulasi. Selanjutnya dengan cara menyetek atau stek. Selanjutnya dengan cara merunduk. Selanjutnya dengan cara menyambung. Anak-anak perlu diketahui dengan cara stek dapat dilakukan dengan stek daun maupun dengan stek batang ataupun dengan stek akar. Nah, anak-anak, kita akan jelaskan yang pertama dulu ya. Apa itu mencangkok atau cangkok? Adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu batang yang sudah tumbuh, akarnya tersebut bisa dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mencangkok? Yang pertama adalah memilih batang yang akan dikupas. Kemudian batang itu dikupas kulitnya, dan setelah dikupas kemudian membungkus dengan tanah humus dan dilapisi plastik sehingga akar dapat tumbuh pada bagian batang yang telah dikupas. Contoh-contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah pohon mangga, lemon, apel, jambu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah cara menempel atau okulasi. Adalah perkembangbiakan secara okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan suatu tunas tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari kedua jenis tumbuhan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk disayat berbentuk persegi terlebih dahulu.
kemudian mengambil mata tunas pada tumbuhan yang lain. Kemudian tunas tersebut ditempelkan pada tanaman induk. Kalau ditempelkan, tidak lupa mengikat dengan karet atau tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang maupun longgar, kemudian disiram. Lama-kelamaan, tanaman tersebut akan tumbuh daun baru. Nah, tanaman yang dapat dikembangbiakan secara okulasi atau menempel yaitu pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara merunduk. Perkembangbiakan secara merunduk dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu cara membelokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya dibenamkan ke dalam tanah. Nantinya ranting ini akan ditahan ditambahkan batu supaya tidak muncul ke atas. Setelah itu 2 minggu kemudian ranting yang ditanam akan muncul akar. Nah, nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Setelah itu kita bisa pisahkan dari tanaman induk sehingga menjadi tanaman baru. Nah, jenis-jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk yaitu bunga melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Adalah perkembangbiakan secara menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung dilakukan dari 2 jenis tanaman yang sama, tetapi keunggulan berbeda. Batang bagian atas biasanya berasal dari tumbuhan yang manis, sedangkan batang bagian bawah biasanya berasal dari tumbuhan berbatang kuat dan kokoh. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu memilih tumbuhan akan disambung, kemudian memotong bagian tumbuhan kurang lebih 5 cm dan memotong bagian bawahnya dengan cara menyerong. Perhatikan gambarnya ya. Nah, selanjutnya menyiapkan batang bawah yang sejenis dengan arah potongan. Selanjutnya menyiapkan batang bagian bawah yang sejenis. Kemudian arah potongannya mengikuti arah potongan yang pertama. Kemudian tumbuhan yang pertama yang bagian atas ditancapkan pada tumbuhan bawah. Setelah itu diikat menggunakan tali. Kemudian dibungkus menggunakan plastik. Nah, anak-anak, sambungan ini tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, maka sambungan ini akan membusuk sehingga rantingnya tidak akan jadi. Nah, kemudian setelah beberapa hari maka akan muncul daun baru. Jika muncul daun baru, maka teknik menyambung telah berhasil. Nah, contoh dari perkembangbiakan menyambung adalah pohon mangga, jambu, dan rambutan. Selanjutnya yaitu dengan cara stek. Perkembangbiakan dengan cara stek dibagi beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara stek batang. Langkah pertama, kita akan memilih dan memotong batang yang akan dipilih. Kemudian menancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya kita akan menunggu stek batang tersebut tumbuh daun sehingga tumbuhlah tumbuhan baru. Contoh dari stek batang adalah pohon singkong. Dan yang kedua adalah stek daun. Bagaimana cara dengan stek daun? Ya, caranya adalah dengan menancapkan daun ke media tanah. Kemudian lama-kelamaan stek daun tersebut akan tumbuh akar atau tumbuhan yang baru. Contohnya adalah sansevieria.
Yang ketiga adalah dengan cara stek akar. Langkah pertama adalah memotong akar dari tanaman yang lama, kemudian ditancapkan di media tanam yang baru, disiram, dan lama-kelamaan akan tumbuh tunas yang baru dan menjadi tanaman yang baru. Contoh dari tanaman itu adalah sukun. Nah, anak-anak, itu penjelasan untuk materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.